Hai, welcome to my channel. Hari ini aku akan membahas tentang kasus pembunuhan yang dijuluki dengan kasus pembunuhan Hello Kitty yang terjadi di Hong Kong pada tahun 1999. Korbannya bernama Van Manye yang diculik oleh 3 orang pria dan seorang gadis sebelum akhirnya meninggal antara tanggal 14 April sampai 15 April 1999. Tubuhnya dipotong-potong kecil lalu direbus, kemudian tengkoraknya dimasukkan ke dalam boneka putri duyung Hello Kitty. Van Manye lahir pada tahun 1976. Awal kisah hidupnya sungguh menyedihkan karena dia diterlantarkan oleh keluarganya sewaktu kecil, sehingga dia harus dibesarkan di panti asuhan khusus perempuan. Dan saat berumur 15 tahun, dia harus meninggalkan panti asuhan karena batasan usia yang sudah ditentukan. Setelah keluar dari panti asuhan, dia akhirnya menjadi tunawisma dan kecanduan obat-obatan terlarang. Dia juga dipaksa menjadi pelaku prostitusi hingga usia 21 tahun. Dan saat dia mulai bekerja di rumah bordil bernama Romance Villa, dia menikah dengan salah satu kliennya, sesama pecandu obat-obatan terlarang bernama Eng Chi-wen pada tahun 1996. 2 tahun kemudian, dia melahirkan putra mereka pada tahun 1998. Namun tetangga mereka mengatakan, suami Pan adalah orang yang sangat kasar. Setelah kelahiran putranya, Van akhirnya memutuskan mengubah hidupnya dengan meninggalkan obat-obatan terlarang dan meninggalkan prostitusi untuk memberikan kehidupan yang lebih aman bagi putranya. Dia juga sudah berniat untuk meninggalkan suaminya dan dia mulai bekerja di klub malam bernama Express Karaoke Club dengan gaji yang jauh lebih rendah dan berjuang untuk anaknya. Namun ternyata sebelum Van Manye akhirnya berhenti di rumah bordil, dia ternyata pernah mencuri dompet seorang klien tetapnya bernama Chan Man Lok sekitar $4.000 Hong Kong. Chan Man Lok berusia 33 tahun, merupakan seorang anggota geng dan memiliki perilaku bermasalah sejak SMA, dan dia pernah dihukum karena perdagangan obat-obatan terlarang pada tahun 1991. Selama bekerja di rumah bordil, Chan merupakan klien tetap Van dan mereka ternyata dekat. Namun setelah mengetahui pencurian Van, Chan merasa marah dan dikhianati. Van yang akhirnya ketahuan disuruh mengembalikan uangnya. Namun Chan meminta denda tambahan sebesar $10.000 Hong Kong. Van segera mengembalikan uang yang dicurinya, namun dia kesulitan untuk mendapatkan uang membayar biaya tambahan yang dibebankan kepadanya. Karena Van tidak juga melunasi hutang-hutangnya, Chan Man Lok menjadi marah dan membuat rencana jahat. Pada 17 Maret 1999, Van diculik dari tempat tinggalnya oleh Chan Man Lok dan kekasihnya yang masih di bawah umur bernama Lau Ming Fung usia 14 tahun dan 2 anak buahnya bernama Leung Wailun 21 tahun dan Leung Singcho berumur 26 tahun. Mereka lalu membawanya ke sebuah apartemen di Jalan Granville nomor 31 di Hong Kong, di mana dia ditahan selama 1 bulan. Chan yang menyewa apartemen itu awalnya bermaksud menghasilkan uang dengan menjadi mucikari Van. Namun uang yang dihasilkan tidak memuaskan Chan sehingga dia menjadi frustasi dan akhirnya melakukan hal-hal yang kejam kepadanya. Selama 1 bulan ditahan, dia tidak henti-hentinya disiksa dan dilecehkan. Dia dipukuli dengan batang logam, bahkan terkadang sambil digantung dan dijadikan sebagai karung tinju. Bahkan pernah suatu kali, kepalanya ditendang hingga sekitar 50 kali. Luka-lukanya diolesi dengan rempah-rempah dapur, tungkai dan kakinya dibakar dengan lilin dan plastik panas, sehingga dia tidak bisa berjalan lagi. Mereka juga memaksanya memakan kotoran
dan meminum air seni. Dia juga dipaksa tersenyum dan mengatakan bahwa dia menikmati pukulan mereka, dan kalau dia menolak, dia akan disiksa lebih kejam lagi. Setelah penyiksaan yang berlarut-larut, diperkirakan Van meninggal antara tanggal 14 atau 15 April 1999 karena luka-lukanya yang parah. Ketika mereka kembali ke apartemen dan mendapati Van sudah meninggal, mereka masih sempat pergi bermain game untuk merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah membuat rencana, mereka kembali ke apartemen. Lalu tubuhnya dimasukkan ke dalam bak mandi dan dipotong-potong dengan kecil agar muat di dalam panci saat mereka merebusnya. Hal itu dilakukan agar mereka bisa menghilangkan bau busuk saat mereka membuangnya. Setelah 10 jam, akhirnya mereka mulai lapar. Dan mereka memutuskan merebus mie di kompor yang sama sambil merebus kepalanya di tungku yang lain. Dan setelah selesai, mereka kemudian memasukkan tengkorak pan ke dalam boneka putri duyung Hello Kitty berisi serangga mati. Sisa tubuh lainnya kemudian dibuang di tempat sampah. Organ dalam dan satu giginya dimasukkan ke dalam plastik. Selama 1 bulan, mereka tampaknya aman-aman saja. Namun tiba-tiba Lau Mingfong akhirnya melapor ke kantor polisi. Dia melapor ke polisi setelah ketakutan karena merasa dihantui oleh seorang hantu yang terikat di kursi listrik dan dibunuh. Awalnya polisi tidak menanggapinya dengan serius dan menganggap bahwa dia sedang bermimpi buruk. Namun kemudian Lau Mingfong memberitahu mereka bahwa dia terlibat dengan sebuah pembunuhan. Pada 24 Mei, polisi akhirnya mengikuti Lau ke tempat kejadian dan polisi menemukan boneka Hello Kitty serta tengkorak pan di dalamnya. Dengan berbekal informasi dari Lau, pada dini hari 28 Mei, polisi menangkap Chan di rumahnya saat dia bersama istri dan bayinya yang baru lahir. Polisi juga sempat menangkap istrinya karena diduga terlibat, namun akhirnya dia dilepaskan setelah terbukti dia tidak terlibat. Leung Wailun yang awalnya melarikan diri ke daratan Tiongkok setelah melihat surat kabar di Makau, akhirnya ditangkap pada 14 Februari tahun 2000 dan dia dikirim kembali ke Hong Kong pada 17 Februari tahun 2000. Polisi kemudian melakukan identifikasi pada tengkorak pan pada 3 Juni tahun 2000. Para pelaku kemudian disidang dari tanggal 20 Oktober tahun 2000 dan mereka akhirnya divonis bersalah pada 7 Desember tahun 2000. Mereka tetap membantah bahwa mereka membunuh Pan, namun mereka tidak menyangkal bahwa mereka memotong-motong tubuhnya. Lau bersaksi di pengadilan dengan imbalan kekebalan. Meskipun dia juga ikut serta menyiksa dan menikmati, dia berdalih bahwa dia juga korban karena dia masih di bawah umur. Setelah vonis bersalah, saudari perempuan Leung dilaporkan mengalami gangguan jiwa dan saudara laki-lakinya mengamuk di pengadilan. Mereka akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun. Tengkorak Pan pun kemudian dikembalikan kepada keluarganya untuk dikremasi pada 26 Maret tahun 2004. Chan Man-lok juga sempat melakukan banding pada 13 Agustus tahun 2007, namun dia kalah dalam persidangan. Lau Mingfong juga dikatakan hanya merupakan nama samaran untuk melindunginya karena dia adalah saksi kunci dalam persidangan. Leung Sincho berhasil mengurangi hukumannya menjadi 18 tahun setelah mengajukan banding pada Maret tahun 2004 dan dia dibebaskan pada April tahun 2014. Namun 8 tahun kemudian dia kembali dipenjara selama 1 tahun
setelah melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Gedung apartemen tempat kejadian dibongkar pada September tahun 2012 dan dijadikan hotel pada tahun 2016, dan mereka menempatkan 3 potret Buddha sebagai peringatan kejadian itu. Kalung milik Pan yang ditemukan di lemari es kemudian diberikan kepada putranya, dan dikabarkan kini putranya dan suaminya sudah tinggal di Singapura. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe.